Siapa yang merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita? Tadi saya waktu masuk ke ruangan ini, saya duduk di situ, ada di situ saudaraku. Saya merasakan Tuhan sangat real, Tuhan sangat nyata ada di tengah-tengah kita. Jadi saya percaya hari ini sementara Anda mendengarkan firman Tuhan, kuasa Tuhan akan turun atas saudara. Dan setiap perkataan yang akan dibagikan ini, doa saya bukan khotbah biasa, tapi doa saya ini firman Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Firman ini jadi daging, firman ini jadi realita di dalam hidup saudara. Dan yang saya bagikan hari ini judulnya adalah Fly High. Terbang tinggi. Semuanya dibawa Tuhan tahun ini terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, terlebih dahulu saya mau bagikan 7 kategori pergerakan. Yang pertama, sama-sama pergerakan ya. Yang pertama, kemunduran. Kemunduran ini bergerak. Masalahnya enggak maju, tapi mundur. Saya perhatikan sepanjang setahun terakhir, banyak orang ngalami ini. Yaitu ngalami kemunduran. Dalam kehidupan rohaninya ngalami kemunduran. Dalam pelayanannya ngalami kemunduran. Dalam pekerjaannya, keuangannya ngalami kemunduran. Dalam keluarganya, dalam berbagai area dalam hidupnya mengalami kemunduran. Kalau Anda sempat ngalami itu selama setahun ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, mujizat pembalikan terjadi dalam hidup saudara. Yang mundur mulai saat ini bergerak maju. Oke, yang kedua. Pergerakan yang kedua tidak bergerak. Ini tidak maju tapi tidak mundur. Jadi diam di tempat. Ya ini yang kita sebut dengan stagnasi. Oke, jadi kayaknya nggak bisa, jadi paralyzed. Lumpuh nggak bisa buat apa-apa. Saudaraku, jadi jalan di tempat saja. Pekerjaannya jalan di tempat, karirnya jalan di tempat, keuangannya jalan di tempat, keluarganya jalan di tempat, kehidupan rohani jalan di tempat, stagnasi, kayak nggak nembus-nembus. Doa saya tahun ini, Roh Kudus turun atas saudara, sehingga semua tembok stagnasi yang menghalangi, tahun ini terjadi breakthrough. Terjadi terobosan. Tembok besar itu akan ditembus. Terobosan dan kemenangan terjadi. Amin. Yang ketiga, pergerakan yang ketiga saya sebut dengan merangkak. Ini maju, tapi sangat lambat. Sama seperti kisah orang buta yang ada di dekat kolam Bethesda. Dia setiap kali ada malaikat turun dan menggoncangkan air di kolam itu, Alkitab mengatakan yang pertama turun di sana akan disembuhkan, dia bergerak maju. Tapi karena dia buta, dia bergeraknya lambat. Jadi yang lain bergerak, dia juga bergerak tapi dia kalah cepat. Sehingga akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Berapa banyak orang mengalami hal yang seperti ini. Dalam hidupnya ada pergerakan. Tapi lambat sekali kalau kita bergerak maju di jalan, Anda perhatikan. Terus yang lainnya mobil atau kendaraan yang lain bergerak lebih cepat. Walaupun kita bergerak maju rasanya apa? Kayak mundur, benar apa tidak? Bukan karena kita mundur, tapi karena bergeraknya lambat. Berapa banyak orang yang mengalami seperti ini di dalam kehidupannya. Hari ini saya berdoa kekuatan dari Tuhan turun atas saudara. Sehingga mulai hari ini Anda dimampukan bergerak lebih cepat. Oke, yang keempat. Pergerakan yang keempat adalah berjalan. Pergerakan ini kita bergerak maju dengan kecepatan rata-rata. Ya, kebanyakan orang ada di level ini. Ini level rata-rata. Kemajuannya rata-rata. Peningkatannya rata-rata. Berkatnya rata-rata. Kemenangannya rata-rata.
Ini sudah tentunya lebih baik daripada merangkak. Tapi saya berdoa melalui kuasa firman Tuhan hari ini, Tuhan akan membuat saudara mengalami pergerakan yang lebih cepat. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah berlari. Ini adalah pergerakan maju dengan cepat. Kali ini berlari, ya. Anda kalau di jalan, Anda berlari, yang lainnya jalan. Orang rata-rata jalan, tapi Anda lari. Berarti Anda bergerak lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Doa saya ini akan terjadi dalam hidup saudara. Di setiap aspek hidup saudara ada pergerakan yang lebih cepat, ada berkat yang lebih besar, ada kemenangan yang lebih dahsyat, ada mujizat yang lebih luar biasa. Tuhan jadikan dalam hidup saudara. Katakan amin, kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Nah, tapi gini, berlari sudah lebih cepat dari berjalan, benar apa tidak? Tapi ada pergerakan di dalam Tuhan yang lebih cepat daripada berlari. Yang keenam, yaitu terbang seumpama Raja Wali. Kita baca Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau Anda lihat di sini ada yang berjalan, sudah kita bahas. Ada yang berlari, kita juga sudah bahas. Nah yang ketiga, apa tadi? Terbang dengan kekuatan Raja Wali. Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus sejak hari Pentakosta. Mereka terbang tinggi. Tadinya karena Yesus disalibkan, mereka ketakutan, mereka sembunyi. Tapi begitu kepenuhan Roh Kudus, yang tadinya takut, sekarang jadi berani. Oh, saya berdoa roh ketakutan mulai saat ini dipatahkan, dihancurkan. Orang akan bangkit dalam iman, orang akan berani beribadah kembali, orang akan maju melayani kembali, saudara akan bangkit bersaksi kembali di dalam Tuhan. Amin. Dan hasilnya luar biasa. Tadinya jumlah mereka merosot, tapi begitu kepenuhan Roh Kudus, Tuhan bawa mereka terbang tinggi dalam sehari. Sekali khotbah, 3.000 jiwa diselamatkan, 3.000 jiwa dipertobatkan. Tadinya nggak ada mujizat. Sejak Yesus disalibkan, mati, tidak ada mujizat. Tapi begitu murid-muridnya mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka terjadi banjir mujizat. Wow, ini terbang tinggi. Doa saya, ini kesaksian Anda. Tahun ini bukan cuma berjalan, bukan cuma berlari. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan turun. Tuhan bawa saudara terbang tinggi. Boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau berjalan, itu masih rata-rata orang. Oke, masuk akal. Berlari juga masuk akal apa tidak? Manusia berlari. Yes, masuk akal. Tapi terbang tinggi, itu tidak masuk akal. Akan ada orang-orang di tempat ini, kemenangan yang Anda alami tahun ini tidak masuk akal. Berkat yang Anda nikmati tahun ini tidak masuk akal. Akan ada kesaksian-kesaksian tidak masuk akal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Terima itu dalam nama Yesus. Artinya kita dibawa terbang tinggi. Fly high. Seumpama Raja Wali. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ternyata ada lebih dari yang terbang tinggi bagi Raja Wali. Yang ketujuh adalah dibawa terbang tinggi sama Tuhan. Sama-sama terbangnya tadi. Tapi kalau yang tadi saudara dikasih sama Tuhan sayap, terus Anda terbang tinggi sendiri. Tapi sayapnya dari Tuhan, kekuatannya dari Tuhan. Yang ketujuh ini, Tuhan yang taruh kita di atas sayapnya dan bawa kita terbang tinggi dengan kecepatannya Tuhan. Wow, kita baca ya. Keluaran 19
Ayat 3-4. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana, perhatikan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, Raja Walinya Tuhan sendiri, dan membawa kamu kepadaku. Wow. Jadi kali ini di ayat ini bicara bukan sekedar kita yang dibawa, kita sendiri yang terbang tinggi, tapi kita ditaruh di atas sayapnya Tuhan. Tuhan bawa kita terbang. Gambaran yang paling mudah untuk membedakan antara pergerakan yang ke-6 dan ke-7. Kalau yang ke-6 itu Anda dikasih sayap, terbang bagaikan Raja Wali. Tapi yang ke-7, ini ibaratnya kita terbang naik pesawat terbang. Saudaraku, kalau kita naik pesawat terbang, lebih cepat apa lebih lambat? Lebih cepat. Oke, bahkan tanpa berkeringat. Anda nggak harus mengepakkan sayap ngeluarin energi. Tanpa berkeringat, Anda duduk tenang, santai. Anda melihat pergerakan terjadi, tiba-tiba sampai di tempat tujuan. Tanpa berkeringat. Akan ada orang-orang di tempat ini, Anda akan mengalami kemenangan tanpa berkeringat, terobosan tanpa berkeringat, karena Tuhan membawa Anda naik di atas sayap Tuhan. Tuhan yang bawa saudara terbang tinggi. Amin. Haleluya. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ratusan tahun mereka jadi budak di Mesir, mereka nggak berdaya. Tapi sampai suatu ketika Tuhan datang dan Tuhan mulai bekerja dan Tuhan bawa mereka terbang tinggi. Begitu Tuhan yang ambil alih seperti ini, Anda akan melihat sesuatu berbeda. Saya tanya sama saudara, waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir, belenggu perbudakan dihancurkan, bangsa Israel ngangkat pedang sama tombak apa tidak? Enggak. Tuhan yang menghajar Mesir dengan 10 tulah yang terkenal. Benar apa tidak? Jadi enggak pakai berkeringat, Mesir dihajar sendiri, mereka bebas. Bangsa Israel merdeka. Benar apa tidak? Saya mau tanya sama saudara, untuk bangsa Israel menyeberangi laut mati itu, mereka bangun jembatan dulu apa tidak? Tidak. Itu Tuhan yang bekerja, lautan dibuat terbelah, dan mereka jalan dengan santai di laut kering itu. Wow. Akan terjadi dalam hidup saudara tahun ini, akan ada mujizat-mujizat yang saking tidak masuk akalnya, orang akan berkata yang kayak gini nggak mungkin manusia, nggak mungkin kekuatan kita sendiri, bukan kuat, bukan gagah, ini pasti Roh Allah, ini pasti Tuhan yang mengambil alih dan yang bekerja membawa kita terbang tinggi. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Doa saya Anda terbang tinggi bagi Raja Wali, bahkan dibawa Tuhan terbang tinggi dengan sayapnya Tuhan. Siapa mau di tempat ini? Terjadilah dalam hidup saudara. Nah, sama-sama terbang tinggi ini, baik tadi pesawat maupun burung Raja Wali, untuk terbang tentunya butuh apa? Sayap. Sayapnya 1 apa 2? 2. Jadi saya mau bagikan sama saudara 2 sayap untuk terbang tinggi. Oke, kan kita bicara tentang terbang tinggi. Terus caranya gimana? Karena Tuhan akan ngasih kita sayap. Tuhan bahkan akan membawa kita di atas sayapnya Tuhan sendiri. Apa itu 2 sayap? 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Semuanya katakan tanda. Dan orang-orang Yunani mencari apa? Hikmat. Semuanya katakan hikmat. Jadi ternyata ada 2 kelompok orang. Yang satu ngejarnya tanda, yang satu ngejarnya hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan
untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi orang yang nggak ngerti tentang Kristus, berita Injil, firman Tuhan, itu dianggapnya kebodohan. Benar apa tidak? Ya dianggapnya apa ini? Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara dan saya. Amin. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Perhatikan kalimat terakhir, ini kuncinya. Kristus adalah kekuatan Allah. Dan yang kedua apa? Hikmat Allah. Ini dua sayap. Satu kekuatan Allah, kuasa Allah, dan yang satunya lagi hikmat Allah. Kalau saudara mau terbang tinggi, bukan cuma berjalan, bukan cuma berlari, tapi Anda mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan dan dibawa sama Tuhan, Anda butuh dua sayap ini, yaitu kuasa Allah dan hikmat Allah. Anda harus tahu bagaimana bergerak di dalam kuasa Allah, dan yang kedua, kita juga harus tahu bagaimana bergerak di dalam hikmat Allah. Sebagian orang hanya ngerti salah satu. Makanya tadi ditulis, orang Yahudi carinya apa? Tanda. Tanda itu kuasa, mujizat. Orang Yunani yang bukan Yahudi ngejarnya apa? Hikmat, hikmat, hikmat. Jadi sebagian orang kalau cuma punya satu sayap tentunya bisa bergerak maju, tapi sukar untuk terbang. Kalau saudara tahun ini mau dibawa Tuhan terbang, maka kita butuh dua sayap, yaitu kuasa Allah dan hikmat Allah. Yang pertama dulu, bagaimana kita bisa terbang tinggi dengan kuasa Tuhan. Kisah 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun atas kamu. Boleh katakan amin, saudaraku. Jadi untuk saudara dan saya bergerak di dalam kuasa, kita butuh kepenuhan Roh Kudus. Kalau Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara terima kuasa. Setelah Anda terima kuasa, Anda boleh pakai kuasa itu. Anda pakai kuasa perkataan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Anda deklarasi profetik. Di dalam nama Yesus kesembuhan ilahi jadi. Anda katakan di dalam nama Yesus belenggu hutang dihancurkan. Di dalam nama Yesus terobosan keuangan terjadi. Karena Anda sudah penuh Roh Kudus, engkau terima kuasa, maka omongan kayak tadi bukan omongan kosong. Tapi omongan yang diisi dengan kuasa. Dan ketika omongan kita berkata kita dipenuhi kuasa, maka yang kita berkatakan jadi. Jadi, kesembuhan jadi, terobosan jadi, belenggu hutang dihancurkan, dan kemenangan Tuhan kerjakan. Itu bergerak dengan kuasa, dan itu sudah kita pelajari selama 2-3 tahun terakhir ini. Karena itu saudara dan saya jadi saksi bagaimana di gereja kita demonstrasi kuasa Tuhan begitu nyata. Banjir mujizat terjadi. Kenapa? Karena kuasa. Karena kuasa. Tapi saya perhatikan sejak era pandemi masuk, banyak orang fokusnya sama pandemi. Banyak orang fokusnya sama corona. Dulunya fokusnya Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kepenuhan, kepenuhan. Makanya Pondok Daud, Pondok Daud, Pondok Daud, kepenuhan, kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Karena itu engkau terima kuasa. Dan mujizat terjadi, banjir mujizat terjadi. Tapi masuk era pandemi banyak orang Kristen bukan fokus sama Roh Kudus lagi, malah memenuhi dirinya dengan corona. Gimana mau penuh kuasa? Gak heran banyak orang Kristen kuasanya kering, urapannya kering. Karena itu tidak lagi mengalami mujizat. Tapi saya tahu mulai firman Tuhan hari ini, Anda singkirkan fokus yang salah. Mulai saat ini engkau nggak lagi kepenuhan sama corona, sama covid, apapun itu. Mulai sekarang kepenuhan Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus, lebih lagi, tambah besar, tambah banyak.
kepenuhan terjadi dalam hidup saudara. Begitu Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus lebih besar, kuasa itu penuh lagi. Sekarang di recharge full lagi. Anda deklarasi profetik lagi. Doa profetik lagi. Engkau akan melihat banjir mujizat. Terjadi itu dalam nama Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sayap yang pertama. Dan kita belajar banyak di situ. Cuma hari ini harus diingatkan. Kalau Anda memenuhi diri saudara dengan yang lain selain Roh Kudus, Anda kering. Jadi pastikan Anda penuh Roh Kudus. Pikiranmu penuh Roh Kudus. Hatimu penuh Roh Kudus. Nanti demonstrasi kuasa Tuhan jadi dalam hidup saudara. Sayap yang kedua, hikmat Tuhan. Bagaimana kita terbang tinggi dengan hikmat Tuhan. Kita kembali di Keluaran 19, kita baca ayat 4 dan 5. Ayat 4 sudah kita baca, tapi kita ulang. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah sekarang ayat kelima, perhatikan. Jadi sekarang, jika kamu, ini syaratnya, mau bergerak dengan hikmat Allah, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Mendengar dan sungguh-sungguh mendengar itu beda. Syaratnya adalah jika kamu sungguh-sungguh mendengar. Karena kedalaman Anda dalam mendengar itu akan membuat perbedaan. Kedalaman saudara di dalam mengerti firman, mengerti hikmat Tuhan itu membuat perbedaan. Anda boleh gali di sumur yang sama, di tanah yang sama. Anda gali, kalau galinya 1 meter, Anda nggak dapat air. Anda gali 10 meter, air muncul. Jangan komentar, baru gali 1 meter, mana airnya? Nggak ada air. Kedalamanmu nggak cukup untuk sampai di air. Makanya kita harus sungguh-sungguh mendengar, mencapai kedalaman hikmat Allah tertentu. Air kehidupan akan muncul dalam hidup saudara. Wow, air kuasa Tuhan akan didemonstrasikan dalam hidup saudara. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. Jadi ngerti rahasianya. Dan berpegang pada apa? Perjanjian-Ku. Selama sebulan ini kita belajar tentang the covenant of blessing. Perjanjian berkat. Alkitab ngomong jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. Jadi mempelajari. Sampai di kedalaman tertentu. Setelah ngerti, Anda pegang itu hikmat Allah. Pegang itu perjanjiannya. Pegang itu perjanjian berkatnya. Anda lakukan itu dengan setia. Segala yang diperintahkan Tuhan. The covenant of blessing, perjanjian Tuhan. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Anda pegang perjanjian Tuhan, Anda harus ngerti, Dia yang empunya seluruh bumi. Dia akan memuaskan saudara dengan segala berkat yang terbaik dari surga dicurahkan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Makanya saya ajak saudara untuk komit sungguh-sungguh mendengar. Anda jangan berpikir sama-sama mendengar, sama-sama belajar firman, ngerti perjanjian berkat sudah cukup. Sudah pernah dengar tuh, sudah pernah dengar, ngapain dikhotbahin lagi? Orang yang seperti itu biasanya nggak ngalami apa-apa. Hanya kita yang mau sungguh-sungguh mendengar. Saudara ya, untuk saya nyiapin bahan ini, sebulan ini, ratusan jam. Ratusan jam. Padahal simpel sekali, tapi ratusan jam. Saya menenggelamkan diri saya di dalam hikmat Tuhan, dalam firman Tuhan. Mendarah daging. Yang namanya covenant of blessing itu jadi sesuatu yang saya hidupi. Saya bernafas dengannya. Saya berjalan dengannya.
Dan itu jadi bagian dalam hidup saya. Dan benar-benar kita melihat demonstrasi kuasa Tuhan itu luar biasa. Karena itu selama sebulan yang sudah saudara pelajari ini, berpegang pada perjanjianku, tadi kata firman Tuhan. Sungguh-sungguh mendengar dan pegang perjanjian Tuhan. Jangan lepaskan. Maka Tuhan akan jadi sumber berkat dalam hidup saudara. Maka yang namanya situasi ekonomi tidak lagi menentukan berkat saudara. Yang namanya pandemi krisis tidak lagi menentukan Anda naik apa turun. Semua gonjang-ganjing boleh terjadi. Tapi kalau Tuhan sumber berkatmu, Tuhan yang bawa engkau terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali. Bahkan di bawah Tuhan terbang. Di atas sayap Tuhan mengalami percepatan rohani. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Perjanjian berkat yang kita pelajari bulan ini masih ingat enggak? Review sedikit, oke? Yang pertama, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Banyak orang dengar ayat ini ngerasa kepanasan. Ayat itu lagi, alergi sama ayat. Saudaraku, orang kalau sudah alergi sama ayat, ya Anda ngerti spiritnya seperti apa. Yang ketika firman disampaikan alergi, itu ada sesuatu yang kita perlu bersihkan dari hati kita. Saya berdoa firman Tuhan itu meresap dalam hidup saudara. Sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian. Yang kedua, Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan berjanji, engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi buat saya masalah tidak berhutang, itu bukan sekedar masalah kalkulasi untung ruginya. Tetapi itu masalah perjanjiannya, syaratnya sama Tuhan. Saya tidak mau main-main di situ. Saya mau ngikuti posisi yang Tuhan mau buat anak-anaknya. Tidak meminta pinjaman, tetapi memberi pinjaman. Wow. Jadi mulai hari ini saya berdoa, apapun yang dikatakan motivator di luar sana dengan perhitungan macam-macam. Saya tahu, saya belajar semuanya, saya memperhatikan semuanya. Tapi buat saya memilih firman Tuhan daripada motivator. Saya memilih firman Tuhan daripada pakar keuangan. Kenapa? Karena saya memilih terbang dengan sayapnya Tuhan, bukan kekuatan manusia. Dan Anda akan melihat demonstrasi kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Jadi buat saya ini kayak covenant sama Tuhan. No more that. Tidak lagi berhutang, tidak lagi meminta pinjaman. Semua belenggu hutang dihancurkan. Tahun ini keluarga saudara bebas hutang, merdeka finansial. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Yang ini masuknya enak di hati atau juga kepanasan? Karena ada sebagian orang kalau dengar firman tertentu langsung kepanasan. Saya berdoa firman ini jadi daging dalam hidup saudara. Amin. Enggak bisa tidak, nabur. Saya selama seminggu ini, saya sedang membuat perhitungan dan perencanaan benih profetik yang saya taburkan tahun ini. Jadi saya nabur bukan sekedar dengan emosional perasaan, wah, no. Saya rencanakan tiap tahun seperti apa saya menabur. Saya lagi mood, enggak mood, saya tetap menabur. Karena itu, mau situasi kayak apapun, buat saya selalu ada tuayan. Mulai hari ini buat saudara selalu ada tuayan. Dalam resesi tetap ada tuayan. Selama pandemi tuayanmu tetap melimpah. Katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang keempat, Ibrani 1 ayat 9. Bicara tentang kekudusan dan integritas. Ternyata perjanjian berkat sama Tuhan itu harus disertai komitmen kita hidup dalam kekudusan dan integritas. Bukan tipu menipu, bukan hidup di dalam dosa,
Kita butuh hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Karena kebenaran ini akan membackup saudara. Menutup semua celah yang bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan saudara. Anda mau jalan sama Tuhan, Tuhan itu kudus. Tuhan hidup benar. Mari kita hidup benar, kita akan gandengan sama Tuhan. Kalau Tuhan hidup kudus, kita hidupnya sebaliknya. Gimana dua orang gak sepakat bisa jalan bersama? Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yes! Tapi bagaimana Tuhan di pihak kita kalau kita melawan Tuhan? Karena dosa itu melawan Tuhan. Jadi hari ini ambil komitmen hidup dalam kebenaran. Jadi perjanjian berkat bukan sekedar hanya urusan menabur, tetapi juga komitmen di dalam hidup di dalam kekudusan, dalam integritas. Itu covenant. Itu hati kita sama Tuhan, gak ada yang tahu yang Anda lakukan, yang saya lakukan. Tapi Tuhan tahu. Yang kelima, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Berarti harus cakap dalam pekerjaan. Bukan sekedar bekerja. Yang menikmati terobosan besar bukan orang yang sekedar bekerja, tapi yang cakap dalam bekerja. Anda harus di dalam profesi apapun yang Anda jalani, di dalam bisnis apapun yang Anda kerjakan, jangan cuma buka bisnis, jangan cuma jadi profesional. Maksudnya dalam karir pekerjaan saudara, tapi jadilah cakap dalam pekerjaan saudara. Makanya tadi kedalaman itu penting. Orang kalau ngerjain sesuatu asal, bangun sesuatu asal, tempat ini saudaraku bisa dibangun asal enggak? Bisa dibangun asal. Ini enggak usah kayak gini, desain kayak gini, ini mahal-mahal nih. Ngapain taruh gitu-gitu? Sudah kota aja. Ya jadi, tapi kayak nothing. Kita taruh begitu banyak waktu untuk desain, untuk ngerjain semuanya. Kalau Anda lihat tuh, sampai melengku desainnya semuanya itu. Dan kita bersyukur Tuhan kasih talenta-talenta luar biasa di gereja kita. Desainernya ini sekaligus WL-nya tadi. Ferdinand di mana? Ada enggak? Nanti Anda lihat. Ya. Didesain sedemikian rupa. Sampai jadi seperti ini. Jadi ada yang namanya cakap di dalam pekerjaan. Karena itu butuh menenggelamkan diri. Saya jadi gembala bukan sekedar menggembalakan. No. Saya bisa enggak khotbah asal khotbah. Persiapan 10-15 menit asal khotbah. Asal khotbah bisa. Semua orang juga kalau ketemu temannya asal ngomong bisa enggak 15 menit, setengah jam, sejam. Bisa. Tapi nothing. Kontennya nothing. Kenapa kau harus sampai begitu rupa menenggelamkan diri hanya untuk nyiapin khotbah setengah jam, 1 jam? Cakap dalam pekerjaan. Anda harus tahu, jadi skillful di dalam bidang saudara. Jadi terbaik di dalam bidang saudara. Orang yang seperti itu akan melihat kemenangan besar dalam hidupnya. Yes, ada kedalam, nggak main-main. Yang keenam, Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi orang yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan. Berarti butuh apa? Kerajinan. Butuh kegigihan, kedisiplinan. Kalau Anda baru kerja 2 jam, 3 jam, capek. Aduh, payah banget. Baru kerja 3 jam, 4 jam, bobok dulu. Istirahat dulu. Anda nggak akan melihat kemenangan terlalu besar. Anda harus men-setting dan mendisiplin diri saudara sendiri. Untuk saudara punya kedisiplinan tinggi. Etos yang tinggi di dalam bekerja. Maka Anda akan melihat Alkitab yang memberikan jaminan kepada kita. Rancangan orang rajin. Anda punya rencana dan Anda rajin mengerjakannya semata-mata kelimpahan.
tahun ini kelimpahan, 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 kelimpahan terjadi. Tapi komitmen kedisiplinan jalan. Oke, buat saya nggak mengenal, saya kerja nggak mengenal waktu, nggak mengenal hari. Dari buka mata terus saya setting hidup saya sampai tidur, saudaraku, untuk mencapai sasaran-sasaran yang saya percaya Tuhan mau saya kerjakan dalam hidup saya. Yang ketujuh, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang ketujuh ini saya sebut bergerak secara profetik. Dari 1 sampai 6 tadi, Tuhan mau kita ngerti prinsip-prinsipnya seperti apa, dan kita jalanin di situ. Kita komit di situ. Tapi yang ketujuh, yang Tuhan mau, sementara kita mengerjakan semuanya itu, kita fokusnya sama Tuhan. Tuhan ngomong sesuatu, Tuhan kasih petunjuk. Apa yang saya harus lakukan? Anda dengar suara Tuhan, Anda dapat rema Tuhan, engkau kerjakan, Anda akan melihat terobosan besar. Itu namanya bergerak secara profetik. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Untuk ngambil alih tanah perjanjian, Yosua dan bangsa Israel gak cuma memperhatikan hukum Taurat. Mereka perhatikan hukum Taurat, tapi hukum Taurat tidak mencatat secara detail gimana nyebrangi sungai Yordan. Hukum Taurat tidak mencatat secara detail bahwa kalau perang sama Yeriko itu muternya 7 hari. Terus hari ke-7 7 kali. Dicatat nggak di hukum Taurat? Nggak ada. Itu mereka dengar dari Tuhan, dapat instruksi untuk Yeriko. Dan ketika mereka lakukan, terobosan terjadi. Terus peperangan berikutnya ngelawan Ai, instruksinya beda lagi. Mereka nggak pakai instruksi yang sama seperti ketika mereka melawan Yeriko, suruh puter-puter. No, waktu melawan Ai disuruh bagi 2 pasukan. Ini maju dulu, mancing keluar. Setelah ini musuhnya terpancing keluar, maka kotanya dikepung, diambil alih. Terus kemudian diperangi di tengah dan kemenangan terjadi. Jadi untuk setiap langkah mereka perang sama bangsa manapun, mereka yang pertama perhatikan prinsip firman Tuhan, tapi yang kedua mereka dengar dari Tuhan. Untuk naklukkan Ai, gimana caranya? Naklukkan Yeriko, gimana caranya? Bangsa berikutnya, kerajaan berikutnya, gimana caranya? Anda dengar dari Tuhan, Anda lakukan, Anda lihat kemuliaan Tuhan. Orang kalau ngerti jalan sama Tuhan, dan Anda kokoh mengikuti petunjuk Tuhan, Anda akan melihat bukan cuma berjalan, bukan cuma berlari, tapi terbang tinggi, bahkan dibawa Tuhan terbang. Saudaraku tahu nggak selama pandemi ini, ya, saudara yang di Jakarta boleh, saya yakin Anda tahu, boleh dikatakan hampir semua gereja di Jakarta dari Maret sampai sekarang tutup secara onsite. Benar apa tidak? Kenapa? Karena kekhawatiran akan virus corona. Tapi saya doa sama Tuhan, Roh Kudus bicara, jangan takut, jangan khawatir. Buka kembali ibadah onsite. Itu berapa bulan yang lalu ya, waktu kita buka lagi itu ya, bulan apa ya? Itu kayaknya sekitar bulan Juni, Juli, saya lupa itu. Kayaknya Juli deh, Juni itu Solo Jogja dulu kita buka. Setelah itu kelihatannya Juli Agustus Jakarta kita buka. Ya. Jadi kita buka itu bukan kita ngelihat grafik. Oh kalau lagi turun berani buka. Nanti kalau naik takut. No, kita nggak pakai pertimbangan kayak gitu. Kita dengar dari Tuhan. Tuhan bicara sama kita. Kita dapat rema, kita bergerak dengan tuntunan Tuhan. Waktu kita bergerak, Anda jangan heran cemooh datang. Sebagian orang begitu dengar kita buka, wah itu nekat banget itu. Kita tunggu aja, sebentar lagi kan tutup.
Sampai kapan buka? Nanti kan tutup. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan kita lebih powerful dari pandemi apapun. Dia Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang sanggup menjaga kita. Amin. Dan semua perkataan itu dipatahkan semuanya. Kuasa Tuhan lebih besar. Ada yang ngomong, wah itu kalau buka terus nggak kena apa-apa, itu kebetulan. Dan yang ngomong itu adalah orang yang terkemuka, pakar kesehatan. Kebetulan. Saya mau ngomong sama saudara di gereja kita, di gereja kita di Jakarta, berarti dari Juli, Agustus sampai hari ini, tiap minggu kebetulan terus. Haleluya. Di gereja kita sangat banyak kebetulan. Tapi saudara dan saya tahu, tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang menjaga kita. Kalau Anda mengikuti tuntunan Tuhan, langkahmu kokoh. Saya nggak pernah ngelihat grafiknya lagi naik. Terus wah gimana, wah tutup. No. Mataku tertuju sama Yesus. Bisa semuanya terpuruk. Karena Anda harus tahu, setahun terakhir di dunia gereja mengalami kemunduran dan kemerosotan besar. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Semua proyek pembangunan gereja kita jalan. Orang ngomong kita gila. Proyek pembangunan jalan di masa kayak gini. Tapi saya tidak pernah memperhatikan perkataan manusia kalau saya sudah dapat rema dari Tuhan. Saya belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Dan saudara, saya belum bisa cerita semuanya karena daftarnya banyak sekali. Tapi hari ini, yang pertama saya bisa ceritakan sama saudara, di masa pandemi ini, minggu depan, tanggal 7 Maret 2021, gereja kita di Jogja akan ada tempat ibadah yang baru sebesar Soho Capital ini. Oh, Allah kita ajaib. Di tengah pandemi, saya kontak kontraktor semuanya, jalan, kerjakan cepat. Waktu jalan kerjain ngadepin tantangan, rintangan, bangun gereja kan Anda tahu sendiri. Ada banyak tantangan dan rintangan. Tapi di semua tantangan itu saya tetap ngomong, gak usah ngelihat tantangan rintangan. Jalan terus, percepat pembangunan, terus jalan. Dan oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa Tuhan, minggu depan kita jalan. Dan Anda harus ngerti, jadinya tempat kita di Jogja sebesar Soho ini, di masa pandemi, tanpa janji iman, tanpa pengumuman sama jemaat sama sekali. Jemaat gak tahu, tiba-tiba jadi. Bukan kuat, bukan gagah, Roh Allah. Kalau Anda tahu jalan sama Tuhan, kalau saudara tahu mendengar suara Tuhan, dan Anda ngikuti, berpegang pada perjanjian. Jadi yang Anda pelajari tentang perjanjian berkat selama sebulan. Nanti sepanjang tahun ini saya akan berdiri di sini dan akan cerita sama saudara. Kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Sepanjang tahun ini di masa pandemi, tanpa janji iman, tanpa pengumpulan dana, tanpa situasi kondisi. Meskipun di tengah resesi, di tengah pandemi. Tapi saya akan bersaksi sama saudara. Kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita punya Tuhan yang lebih berkuasa. Kalau engkau jadikan Dia sumber berkat dalam hidupmu, engkau gak khawatir pandemi. Engkau gak khawatir resesi. Mau gonjang-ganjing silahkan. Dunia ngalami kegelapan. Kita ngalami terang. Kemuliaan Tuhan. Kuncinya hidup dalam perjanjian. Kalau saudara belajar tentang perjanjian tapi cuma ngikutin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, belum melihat apa-apa, Anda mundur, kecewa, Anda kehilangan. Komit sama perjanjian. Punya 2 sayap, yang satu kuasa Tuhan. Holy Spirit, Roh Kudus, Anda penuh dengan kuasa Allah. Bergerak secara profetik. Yang kedua,
saudara pegang perjanjian berkat itu. Hidupi komitmen, apapun terjadi pegang Tuhanmu, pegang firman Tuhan. Anda lakukan itu, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang saya saksikan tentang gereja kita di Jogja minggu depan, buka tempat kayak gini lagi. Saudaraku, itu baru satu dari begitu banyak kesaksian yang akan saya ceritakan satu demi satu demi satu. Terjadinya di masa pandemi. Tuhan kita mau demonstrasikan kuasanya lebih besar. Jadi itu dalam hidup saudara. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu tiada yang mustahil. Mari angkat dua tangan, katakan Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu tiada yang mustahil bagimu. Yang pertama, saya pertama adalah kita butuh kuasa Tuhan. Kalau saudara mau penuh dengan kuasa Tuhan, Anda harus terima Roh Kudus. Sama dengan saudara terima Yesus. Jadi buat saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hati. Minta Yesus masuk dalam hati saudara. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Buat saudara yang undur, mari dedikasikan hidup saudara kembali sama Tuhan. Kuatkan iman saudara. Buat saudara yang sudah terima Yesus, mari kita minta Roh Kudus penuhi kita kembali. Bukan sama yang lain-lain, berita-berita yang lain-lain, yang negatif-negatif. Anda akan kering dengan kuasa. Hari ini doa saya, kuasa Tuhan dalam hidupmu di-recharge. Amin. Dipenuhi lagi. Amin. Yang mau, mari semuanya angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam Jadi hatiku. Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Sucikan dan kuduskan aku. Sucikan dan kuduskan. Selamatkan jiwaku. Selamatkan. Mulai sekarang, Mulai sekarang hidupku milik Yesus. hidupku milik Yesus. Aku hidup bagi Yesus. Aku hidup. Aku percaya, Aku percaya. aku sudah diselamatkan. Amin. Sekarang semuanya katakan penuhi aku Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan kuasa. Penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan kuasa. Penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan kuasa. Oh Jesus. Fokus kami bukan sama masalah, bukan sama rintangan. Fokus kami sama Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Jesus, Jesus, Jesus. Fill me Lord, fill me. Penuhi, 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 penuhi. More, more, more. Lebih lagi, penuhi lebih lagi. Jesus, haleluya. Sayap yang kedua, Kristus sebagai hikmat Allah. Amin. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Yes. Jadi ini bicara perjanjian, bicara your life, your walk with Jesus. Ini bukan bicara cuma uang saudaraku, ini bicara komitmen hidup kita, gandeng tangan Yesus, jalan bersama Dia seumur
hidup kita. Amin. Ngikuti perjanjiannya Tuhan. Yes, Tuhan. Karena dia ngomong, engkau yang mendengar, sungguh-sungguh mendengar dan berpegang pada perjanjianku, engkau akan jadi harta kesayanganku. Amin. Akulah yang empunya seluruh bumi. Wow. Jadi covenant of blessing, perjanjian berkat ini dia tawarkan buat kita semua. Dia tawarkan buat saudara. Siapa yang mau komit seumur hidupmu, Oh, yes, komit pada perjanjian berkat. Lord. Siapa yang mau menjadikan Tuhan sumber berkat saudara, bukan yang lainnya. Yesus sumber berkat dalam hidup saudara. Anda komit sama perjanjian sama Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita. Semuanya ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini keputusanku. Ini keputusan. Sekali Yesus, Sekali Yesus. selamanya Yesus. Selamanya Sekali Yesus. komit Sekali komit. pada perjanjian berkat. Dengan perjanjian Seumur hidupku, seumur hidupku. aku komit Aku komit pada kerajaan Allah, pada kerajaan pada Allah. perjanjian dengan Tuhan. Pada perjanjian. Mari semuanya angkat suara saudara. Anda berdoa masing-masing sama Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Oh, bawa hidupku. Jalan sama Yesus. Jalan sama Yesus seumur hidupku. Cinta Tuhan. Oh, aku mau Tuhan. Syarala wala 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 wala. Oh, rala wa syarala wala wala wala. Oh, bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu tiada yang mustahil. Mari yang terakhir angkat dua tangan tinggi-tinggi, katakan bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya saat ku bersamamu tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi. Dan aku percaya saat ku bersamamu tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Thank you Jesus. Angkat dua tangan saudara, aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan. Amin.